Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Ramadhani, NPM saya 2101020081. Saya dari Fakultas PAIC semester 3, Institut Agama Islam Dar al-Ulum, tahun ajaran 2023-2024. Saya ingin mempresentasikan tugas akhir desain pembelajaran PAI. Dosen pengampu Dr. Randus Soehardi, SPD. Baiklah, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan pendidikan agama Islam. Ada beberapa faktor, yaitu KD, indikator, tujuan, materi, dan kuis. Langsung saja, KD menjelaskan pengertian rukun iman, dalil tentang rukun iman, dan pembagian rukun iman. Indikator menjelaskan pengertian rukun iman, memahami dalil tentang rukun iman, dan memahami pembagian rukun iman. Tujuan yang pertama, mempercayai 6 rukun iman. Yang kedua, menjelaskan rukun iman dengan baik. Yang ketiga, menyebutkan macam-macam rukun iman dengan benar. Dan yang keempat, menghafal rukun iman dengan lancar. Baiklah, kita masuk ke materi. Yang pertama, pengertian rukun iman. Secara lengkapnya, iman berkaitan dengan meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan menggunakan perbuatan menurut Syekh Abdul Majid Az-Zadani. Hal ini menjelaskan dalam buku Ensiklopedia Iman yang diterbitkan pada tahun 2016. Definisi menurut istilah syarak yakni mempercayai. Ada pula pendapat menyatakan bahwa iman adalah keyakinan yang terbentuk dalam hati, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Al-Baqarah ayat 143. Bisa dilihat Quran surah Al-Baqarah ayat 143. B. Dalil tentang rukun iman. Menurut Dr. Muhammad Naim Yasin, dalil-dalil rukun iman yang 6 terdapat dalam ayat-ayat berikut. Yang pertama, pada surat Al-Baqarah ayat 285. Yang kedua, pada surat Al-Baqarah ayat 177. Yang ketiga, An-Nisa ayat 136. Yang keempat, pada hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, C. Pembagian rukun Islam. 1. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah merupakan rukun iman pertama dan paling utama dalam Islam. Seorang muslim haruslah terlebih dahulu mengenal siapa Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. 2. Iman kepada malaikat. Dr. Abdul Aziz Ad-Jidani berkata, yang dimaksud dengan iman kepada malaikat adalah berkeyakinan penuh dengan keberadaan mereka dan bahwa mereka adalah makhluk dan hamba Allah yang sangat taat dan dimuliakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yasbiku nahu bil qawli wa huma bi amrihi ya'malun, yang artinya mereka tidak berbicara mendahuluinya dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Quran surah Al-Anbiya ayat 27. Iman kepada kitab-kitab Allah. Dari Abdul Aziz Ad-Jidani menerangkan bahwa beriman dengan kitab-kitab artinya membenarkan secara pasti bahwa seluruh kitab tersebut diturunkan dari sisi Allah dan bahwa Allah berbicara secara hakiki dengan kitab-kitab tersebut. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Dr. Muhammad Naim Yasin mengatakan bahwa yang dimaksud dengan beriman kepada para nabi dan rasul adalah beriman kepada siapa yang Allah Ta'ala sebut dalam kitabnya sebagai para rasul dan nabinya. Beriman kepada Allah Azza wa Jalla bahwa dia telah mengutus para rasul selain yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Begitu juga dengan para nabi, tidak diketahui jumlah dan namanya kecuali Allah Ta'ala yang telah mengutus mereka. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dr.
Naim Yasin mengatakan maksud dari beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada segala yang Allah Azza wa Jalla berikan dalam kitabnya dan dikabarkan oleh Rasulnya tentang apa saja yang akan terjadi setelah kematian, seperti fitnah kubur, siksa kubur, nikmat kubur, kebangkitan, pengumpulan manusia, lembaran amal, hisab mizan atau timbangan, al-haud telaga, asyirat jembatan yang membentang di atas neraka jahanam, syafaat surga neraka, dan apa saja yang Allah Ta'ala janjikan kepada para penghuninya seluruhnya. Peristiwa tersebut terjadi dalam dua fase, yakni kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah terjadinya kejadian hancurnya jagat raya dengan skala yang kecil. Misalnya adalah bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan sebagainya. Kiamat kubro adalah kiamat yang sesungguhnya, yaitu proses hancurnya alam semesta beserta seluruh penghuninya. Kiamat kubro ini merupakan salah satu tanda dimulainya kehidupan akhirat. Nah, dengan demikian, pahala manusia akan mulai ditimbang dan dipertanggungjawabkan dengan perbuatannya di dunia. Yang keenam dan terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Sya'ni al-Tuwaijiri mengatakan bahwa beriman kepada takdir adalah membenarkan secara pasti bahwa kebaikan dan keburukan yang terjadi dan segala sesuatu yang terjadi, maka semua itu terjadi dengan ketetapan dari Allah dan takdir sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu inna kalla sayyi khalaqnahu biqadri. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Quran surah Al-Qamar ayat 49. Baiklah, kita lanjut ke kuis, yaitu manakah urutan rukun iman yang benar jika kita melihat hadis riwayat Muslim? Yang A, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab, iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari kiamat, iman kepada malaikat. Yang B, iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab, iman kepada malaikat, iman kepada qada dan qadar, iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat. Yang C, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Nah, bagi teman-teman yang tahu ataupun ingin menjawab bisa disebutkan di kolom komentar A, B, atau C. Baiklah, mungkin itu saja tugas akhir dari saya tentang tugas desain pembelajaran PAI kelas 1. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.